kemarin kita pelajari, tapi hal ihwal. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, berarti hal ihwalnya kita mesti tahu. Sebagaimana dulu ente cinta ngejar-ngejar bini, kalau firman belum paham deh, tapi udah mulai ngejar perempuan mah tahu dia. Kan hal ihwalnya ditanya, hobinya apa, kebiasaannya apa. Nah ini selama ini kita tahu nggak? Jadi hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib, berarti kalau kita nggak tahu dong, ini harus hafal ini. Ya minimal nggak hafal urutan, yang penting tahu dah. Kapan Rasulullah hijrah, kapan Mi'raj. Jangan sampai nggak tahu. Jadi hukumnya pertama wajib. Itu dulu yang dipahami. Jadi hal ihwal Rasulullah itu wajib. Kita tahu wajib. Dengan sebagaimana yang telah dikhususkan oleh ulama akan kewajibannya itu dengan ikhtisar, artinya dengan singkat. Jadi ulama udah bikin nih yang pendek yang wajib diketahui, paling enggak yang ini yang ditulis. Yang pendek, enggak perlu yang panjang-panjang, ini yang wajib kita tahu dan hafal. Yaitu dengan pendek perkataan, inilah iya ya ini. Jadi dengan singkat. Jadi minimal kita tahu tentang hal ihwal Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, mengikuti Rasul, Rasulnya nggak tahu yang mana. Rasulullah lahir di mana? Di Sempur Keramat kan? Repot. Paham ya? Bermula yang pertama, jadi wajib atas tiap mukallaf bahwa beriktikad bahwasanya, jadi meyakini, jadi harus yakin. Beriktikad bahwasanya, kalau wajib beriktikad berarti yakin dengan seyakin-yakinnya benar. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW diberanakan di negeri Makkah al-Musyarraf. Jadi harus yakin kita. Nabi terakhir Khatamul Anbiya dari mana lahirnya? Di negeri Mekah. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi namanya sama, lahirnya di Tasik, ya jangan diikuti. Dari ciri-cirinya udah nggak ketemu. Jadi harus yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu lahir di negeri Mekah. Jangan salah, di negeri Mekah al-Musyarrafah, yang mulia. Jadi negeri yang mulia itu pertama Mekah, udah nggak ada lagi. Negeri mulia yang Allah muliakan di alam dunia itu negeri Mekah. Orang non muslim nggak beriman nggak bisa masuk ke Mekah. Ya jalin masuk, nggak ada yang bisa, karena Allah jaga itu Ka'bah. Allah yang jaga, nggak bisa masuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya negeri mulia. Dengan beberapa pertunjukan daripada Allah Ta'ala akan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW waktu diberanakannya oleh ibunya. Kan barusan dibaca tuh. Siapa yang membantu kelahiran Rasulullah SAW itu pertunjukan. Yang datang siapa tadi yang dibaca? Sayyidatuna Maryam wa Sayyidatuna Siapa itu Sayyidatuna Maryam? Ibunya Nabi Allah Isa. Bapaknya aja Allah tidak perkenankan megang anaknya Rasulullah SAW lahir. Jadi Allah kirimkan orang-orang suci yang membantu kelahiran daripada Rasulullah SAW. Makanya ayahnya Allah habiskan umurnya sebelum Rasulullah lahir. Jadi tidak diperkenankan siapapun kecuali orang suci yang memegang daripada jasad membantu kelahiran Rasulullah. Allah kirimkan siapa? Sayyidatuna Maryam, perempuan suci, nggak pernah ketemu laki-laki. Wanita yang tidak pernah ketemu laki-laki yaitu Sayyidatuna Maryam.
Lahir Nabi Isa nggak ada bapaknya. Jadi nggak pernah ketemu laki-laki, ngelihat juga nggak pernah. Jadi Sayyidatuna Maryam nggak pernah ngelihat laki-laki. Perempuan paling suci itu belum pernah melihat laki-laki, nggak pernah keluar. Ada ya, ada itu ibunya Nabi Allah Isa. Kemudian Sayyidatuna kan udah pada meninggal itu. Waktu Nabi lahir masih ada nggak tuh Sayyidatuna Maryam? Udah nggak ada. Di situ dulu ada. Kemudian Sayyidatuna Asia, istrinya Fir'aun, wanita Jadi Fir'aun itu punya istri wanita suci itu, yang memang beriman kepada Allah, yang menolong Nabi Allah Musa. Itu pertunjukannya tuh. Kemudian wahurul ain, bidadari turun dari langit, dari surga bantu kelahiran Rasulullah SAW. Itu pertunjukannya. Jadi harus yakin bahwa itu ini bukan dongeng, ini mah bukan cerita hikayat, bukan. Ini asli kejadian nyata bukti. Jadi yang diperkenankan untuk membantu kelahiran daripada Rasulullah ya wanita-wanita suci, bidadari turun dari langit. Gak ada bidan-bidan apa namanya kalau dukun mana namanya? Para haji kagak ada. Itu pertunjukan saking kemuliaannya Rasulullah, betapa mulianya kan gitu. Kekasihnya yang akan dilahirkan ke alam dunia. Kemudian lahirnya dalam keadaan bita'zimi wa wasujud. Jadi Rasul lahir keluar dalam keadaan bersujud. Kemuliaan Rasul. Kita nggak tahu lagi celentang apa lagi. Rasul tuh manusia udah nggak ada tandingan. Rahmatan lil alamin itu nggak ada lagi. Karena semua makhluk ini yang ada di alam jagat raya ini Allah ciptakan sebab adanya Rasulullah. Jadi kalau ibarat pamungkas nih, pamungkasnya Nabi ini Allah keluarin terakhir. Jadi Allah ciptakan dari mulai malaikat, kemudian surga, neraka, Allah ciptakan Nabi Allah Adam, semua dengan jutaan tahun waktunya hanya untuk mempersiapkan dilahirkannya kecintanya, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dimuliakan di dalam kelahirannya. Bahkan dari tubuhnya Rasulullah pada saat lahir keluar cahaya, nur. Itu yang namanya api majusi di negeri Kisra. Apa Kisra itu Afrika. Api majusi itu bertahun-tahun udah nggak pernah mati. Istana-istana Romawi hancur kena cahayanya Rasul. Itu nur hisi namanya, ada dua, ada nur hisi, ada nur ma'nawi. Nur hisinya Rasulullah SAW menghancurkan api majusi yang bertahun-tahun yang mati-mati, api abadi. Begitu Rasul lahir mati, padam, kena cahayanya Rasulullah. Istana-istana Romawi bergetar semua, itu hancur. Itu pertunjukannya. Nah, sebelumnya peristiwa Raja Abraha, Raja Namrud. Abraha. Dengan pasukan gajahnya. Tidak Allah perkenankan masuk ke negeri Mekah karena Rasul mau dilahirkan. Makanya tahunnya tahun gajah. Harus yakin tuh dengan beberapa pertunjukan. Nah, itu contoh
Nah, di kitab-kitab riwayat Maulid itu disebutkan pertunjukan-pertunjukan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan daripada kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan orang sembarangan kan. Di waktu diberanakannya oleh dan terlalu elok putih rupanya. Rasul putih kemerah-merahan, terlalu ganteng. Kalau Nabi Allah Yusuf setengah-tengahnya gantengannya Rasul. Karena Nabi Yusuf aja segitu, gimana Rasul? Jadi manusia paling sempurna di alam dunia ini ya Rasulullah. Dari fisiknya, putih warnanya udah. Kalau ibarat ngomong laki-laki tapi cantik ya begitu. Bukan gemulai, bukan bencong, bukan. Parasnya gitu. Udah gantengnya udah ada ukurannya, udah paling ganteng di alam dunia. Jelas ya? Itu pernah lihat zuriahnya kan? Sekarang ini ada yang pada ganteng-ganteng gitu ya. Ada kan? Itu cuma beberapa tetesan aja. Begitu. Bangsa Quraisy masih ada darahnya. Gimana Rasulullah SAW? Saking gantengnya kalau Rasul dipandang orang nggak kuat mandang. Kalau Nabi Allah Yusuf kan masih ada fitnahnya. Perempuan jadi motongnya salah, motong apel, jadi motong tangan. Kalau Rasul nggak begitu. Biar tidak menjadi fit. Jadi terlalu elok putih rupanya. Itu yang perlu tahu. Rasul ganteng gitu. Nah, saya punya Nabi turunan Afrika Negro ya, Nabi lu Negro gitu. Allah lebih paham itu, lebih sempurna tahu dipilihkan yang mana kan. Lahirnya di negeri Mekah yang mulia, kan nggak mungkin Nabi lahir di Kutub gitu kan. Di negerinya negeri Mon, semua beberapa kemuliaan, semuanya sempurna. Segitu aja masih ada yang namanya kalau udah barang zohir kan ada aja celahnya kurang. Kalau Rasulullah nggak ada, udah sempurna. Jadi terlalu elok putih rupanya dan terlalu baik perangai. Jadi Rasulullah perangainya baik. Karena Rasulullah yang mengajarkan adab-adab perangainya itu langsung daripada Allah Subhanahu adabani rabbi fa ahsana. Jadi Allah ya Rasul. Allah mengajarkanku tentang adab-adab daripada akhlaknya, jadi Allah yang ngajarin. Jadi udah nggak salah kalau sebenarnya terlalu baik perangai. Mana pernah Nabi membalas dihina, dicela, ditimpukin gitu. Padahal Nabi seorang pemimpin, para nabi, pemimpin bangsa manusia di alam dunia. Yang nimpukin itu jadi sebab adanya Rasul. Kalau kita itu baru jadi RT aja sekarang gitu. Lu nggak tahu gue RT? Ya kan gitu begitu. Dia baru jadi orang yang kelas RT juga begitu. Tapi Rasulullah SAW orang mulianya perangainya juga terlalu baik. Orang terlalu baik mana sih? Udah nggak ada lagi gitu. Kita udah nggak sanggup dah. Yang menghinakan disuapin, itu sanggup nggak? Disuapinnya tuh bukan apa sih namanya? Bukan pura-pura. Dengan keikhlasan penuh betul. Kita kan pura-pura baik. Ada orang gedekin nih, ya senyum-senyum aja dalam hati, bos saya setan gitu.
terlalu baik perangainya dan tingkah lakunya. Dan terlalu banyak ibadahnya. Udah nggak ada lagi yang paling banyak di alam jagat raya ini kecuali Rasulullah SAW. Ibadahnya nggak ada yang ngalahin, sembahyangnya semua. Karena Rasulullah menjadi uswatun. Inna mabuistu utami mama karimul akhlak. Kalau nggak baik perangainya, nggak balik tingkah lakunya, nggak mungkin disebut begitu. Diutus untuk memperbaiki akhlak. Uswatun hasanah, contoh yang baik semua, berarti ibadahnya paling baik, ibadahnya paling banyak. Itu Rasulullah SAW. Padahal Allah udah kasih kebebasan, terserah engkau yang mau berbuat apa saja, engkau telah aku ampuni, kan begitu. Tetap Rasulullah ibadah. Kalau kita mah merdeka, bebas pulsa nih doang. Gak ada yang ngaku wali gak sembahyang lagi, ada ya, Rasul juga. Termasuk golongan sesat. Jangan diikutin dengan kita. Ada 13 aliran tasawuf yang dikatakan sesat, termasuk 13 termasuk daripada 72 golongan, yaitu yang kalau udah nyampe tingkat wali kagak sembahyang lagi, kewajiban 30 itu masuk sebutan. Itu Datuk Kalampayan yang ngomong tuh, di kitabnya ada. Ini bukan cuma Wahabi yang lain-lain, tapi tetap ada. Dari 73 golongan itu aliran tasawuf yang sesat juga ada tuh. Yang kagak lagi sembahyang, kagak lagi puasa. Udah nyampe kepada tingkat hakikat ma'rifat, kemudian dia nggak sembahyang. Ada lagi sesat. Nah, Rasulullah SAW ibadahnya gimana? Kira-kira tinggian dia apa tinggian Rasul kan? Rasul aja Nabi, wali kan di bawahnya Nabi. Nabi aja ibadah terus sampai dengan terakhir ayat. Dia mah belum naik ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Gitu. Dia ngaku-ngaku doang. Jangan diikutin tuh aja. Sembahyang kagak. Cukup tafakur kelar. Banyak. Jadi nggak ada orang dapat tingkatan tertentu kemudian ibadahnya jadi berkurang, nggak ada, malah makin giat. Nah itu sampai di situ tuh. Yang penting itu wajib tahu tuh. Rasul wajah parasnya putih, warna kemerahan, kemudian paling baik orangnya. Jadi kalau kita dapat cerita Rasul bisa aja begini, bisa aja begitu, salah di dalam tingkah lakunya, jangan percaya, karena harus yakin nih, beritikad bahwa dilahirkan di negeri Mekah dengan beberapa pertunjukan, dengan paras yang terlalu elok, yang putih rupanya, perangainya baik, terlalu baik, tingkah lakunya terlalu baik, ibadahnya paling baik. Jadi kalau didengar Rasul nggak pernah taat segala macam, ada tingkah laku yang kurang berkenan, nggak mungkin. Jadi kalau ente masih meyakini demikian, berarti jatuhnya dosa, bahkan bisa kafir. Karena wajib hukumnya ini. Beriktikad, coba sebutannya di depan mukallaf, beriktikad bahwasanya Nabi Muhammad SAW diberanakan di negeri Makkah yang mulia dengan beberapa pertun. Itu kan satu kalimat tuh, beriktikad sampai dengan yang tadi. Terus sampai ke bawah. Jadi harus yakin. Kalau ente udah bersahadat, masa nggak yakin yang disahadatinya punya apa namanya, perangai, kemudian tingkah laku yang baik, ibadah paling banyak, yang nggak usah disahadatin kalau gitu, nggak usah jadi ikutan, itu bersaksi. Harus yakin, jadi nggak goyang. Jadi jangan ketemu Nabi baru ntar pindah gitu. Ada banyak. Ya, emang itu yang ikutin Mirza Ghulam Ahmad bukan orang-orang pinter. Orang-orang pinter, sekolah, sarjana, cerdas, insinyur. Orang berpendidikan. Bukan orang-orang bodoh yang petani yang gak pernah sekolah.
Karena Anda pernah ketemu dan kawan main gitu, masih ketemu. Iya. Orang cerdas, pinter. Bukan orang tinggal di kampung di pojok, enggak. Orang-orang cerdas ukuran dunia, kalau ukuran Allah mah bodoh. Gitu ya. Nah, di masa liwat umurnya 40 tahun, jadi setelah diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lewat umurnya 40 tahun. Jadi setelah lewat umurnya 40 tahun, maka dikaruniakan oleh Allah Ta'ala akan mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu Nah ini sekarang di bulan Rajab. Ini bulannya Nabi di mi'rajkan. Ini kita harus yakin di mi'raj dalam satu malam. Ini bukan cerita dongeng, ada juga yang ngomong nggak mungkin Rasulullah semalaman cuma jalan daripada Mekah kemudian ke Baitul Maqdis naik ke langit ke-7 terus. Bukan rohnya ini. Ini jasadan wa ruhan. Kalau rohnya doang berarti agama ngimpi. Jadi sebutnya kan mimpi. Tertidur perjalanan kan bukan begitu. Jadi jasadan waruh. Ya kalau terima sholat dalam mimpi ya udah berarti itu agama mimpi, kan Rasul mimpi. Ketemu Allah mimpi diperintahkan sholat, ya udah gitu sholat sambil mimpi aja kan gitu. Jadi bukan agama mimpi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan dari negeri Mekah ke Baitul Maqdis itu jasadan waruh. Itu boleh bayangin tuh, itu lihat aja di planet Mars, planet Jupiter. Makanya Allah sebutkan di depan itu Subhanallazi asra, maha suci Allah. Allah bisa aja melakukan apa aja. Asra bi abdihi lailan. Jadi memperjalankan hambanya daripada di satu sesaat doang. Yang lain dibuat tertidur, Rasulullah bangun ya. Rasulullah Allah puasa aja. Naik buruk itu nggak pakai kelilipan Rasulullah. Kalau kita naik motor kan ada aja kelilipan mata berair gitu kan, saking kencengnya loh. Itu juga kecepatannya 80 km per jam. Nah kalau buruk ya? Iya. Mau kedip belum melek, begitu mau melek udah nyampe. Sekarang kita pikir aja kalau Allah ente lihat planet tata surya di bumi, ada Jupiter, itu kan belajar geografi ya. Ada planet Jupiter, ada matahari. Berapa juta kilometer jaraknya itu? Kemudian matahari itu punya cahaya datang ke bumi, kecepatan cahayanya berapa? Kan ada kecepatan cahaya kan? Berapa juta per detik tuh? Berapa kilometer juta per detik nyampe ke bumi itu? Cahaya matahari keluar. Terus itu Allah yang ciptain. Nah kalau cuma ngeberangkatin Rasulullah dari ya bisa lah. Jadi jangan ente bilang kagak mungkin. Jadi harus yakin ini peristiwa Mi'raj. Jadi kalau diceritakan riwayat Mi'raj tuh Rasul ketemu ini, Rasul ketemu ini. Orang mikirnya kan cuma sebentar, kenapa kau bisa riwayatnya panjang banget, kitabnya tebel gitu, ketemu ini, bolak-balik kan sebentar. Alamnya mana dulu? Allah, nah Rasul masuk ke alam mana? Rasul masuk ke alam alam. Ada perbedaan dari jangka waktunya berapa? Sehari di sana, di sini 50 tahun. 50 tahun ya? Hah? Hitung aja. Di sana 24 jam, di sini 50 tahun, berarti kecepatannya berapa? Ya kalau lailan umpama kita hitung, ya itu tinggal dibagi aja lah. Lailan umpama dihitung 2 jam, berarti di sana berapa tahun tuh Rasul jalan-jalan keliling ke Mi'raj? Gitu maksudnya. Masuk akal nggak? Lah kalau jutaan kilometer berapa tahun perjalanan di bumi, kan itu ada ilmunya, astronomi pada buku. Nggak ada yang tembus. Itu sudah bukti. Jadi kalau mau membuktikan
Isra Mi'raj itu bener apa enggak, Rasul naik ke langit segala macam terus turun lagi itu bener enggak? Ya itu lihat aja ciptaan Allah, malaikat, planet Mars segala macam, matahari, bulan, cahayanya bisa nyampe ke sini. Terus kemudian itu yang namanya apa namanya? Mendarat di bulan bisa, itu manusia. Nah ini yang nyiptain alam jagat raya apa juga bisa. Jadi bukan cuma perjalanan Mi'rajnya, tapi peristiwanya kita harus percaya. Banyak yang bertanya-tanya pada waktu itu diceritakan Baitul Maqdis bentuknya kayak apa. Rasul ditanya semua, ada yang percaya dan enggak. Nah itulah makanya doa azan di situ mengandung makna bahwa mempercayai apa peristiwa yang terjadi di peristiwa Isra Mi'raj. Tuh, Mi'raj Nabi SAW di dalam satu malam dari negeri Mekah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke 7 lapis langit bersama-sama Jibril karena menerima akan segala perintah Tuhan Azza wa Jalla kepada sekalian manusia dan sekalian ini menerima perintah sholat. Kalau Rasul Mi'raj dengan perintah sholat, berarti nanti kalau mau dapetin, mau melihat, mau bisa Mi'raj itu juga naik bertemu kepada kekuasaan Allah Subhanahu, ketemu Allah itu mencapai tingkat itu lewat sholat. Jadi jangan sepelekan sholat. Jadi bukan lewat wirid, lewat sholat. Tembus pergi terbang kemana-mana itu lewat sembahyang sebenarnya. Itu namanya peristiwa Mi'raj. Wali-wali naik ke langit ke 1, ke 7 segala macam kemana-mana itu lewat sholat. Karena peristiwa Mi'rajnya perintah sholat. Makanya di dalam riwayat Rasul lagi sembahyang kadang-kadang mau ngambil ini, terus kadang-kadang mundur. Ada di riwayat diceritakan. Ntar di sahabat nanya kenapa? Karena pengen ngambil buah yang ada di surga, pengen dikasih sahabatnya. Jadi melihat waktu apa itu waktu sholat. Mundur kenapa? Karena ngelihat neraka. Jadi neraka dan surga sekarang udah ada tuh, udah jadi. Surga juga gak ada. Nah gedung-gedung itu ini udah ada nama-namanya tuh. Oji ini surga mana gitu kan. Udah ada jatah gedungnya, namanya, kaplingnya, surga. Tapi kalau nggak berbuat ini, Allah runtuhkan tuh, ini rusak amal ibadahnya, rontok ubinnya, lantainya berkurang. Terus lama-lama habis bangunannya terjual sama orang, diambil sama orang gitu. Balik ke sono bangkrut, itu disebut bangkrut begitu makanya. Karena udah nggak ada lagi tanah tempat jatahnya di surga, ya tempatnya di neraka kan gitu. Udah diambil orang kaplingnya. Amal ibadahnya direbut Udin, berarti rumahnya dibeli Udin. Kayak itu punya rumah aja di komplek. Nggak mampu, ada yang mampu bayarin. Jadi ganjaran itu udah ada, udah lokasi, udah lo siapin. Waktu ente balik ganjaran itu masih ada nggak? Tergantung perbuatan di alam dunia. Makanya disebut janganlah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bangkrut itu. Dalam sana rumahnya udah nggak ada, udah dijual sama Allah. Dikasih sama yang lain yang beramal ibadah lebih banyak. Jatah Tuhan pertama lantai 1-nya runtuh, lantai 2, 3 terus. Jadi kalau ente baca kayak gini nih, tak menuntut ilmu, 1 huruf itu Allah bahala 1 bidadari. Jadi kalau ente baca Quran, menuntut ilmu, baca kitab gitu ya, 1 hurufnya dibalas 1 bidadari. Baca Bismillah 19 huruf ya, itu 19 bidadari udah nungguin di sana. Di kaplingnya tuh, ente kayak baca besok hilang 19, nggak baca lagi hilang yang 19. Tiap hari tuh nggak lupa ya hilang 19 gitu. Lama-lama habis bidadarinya. Gitu ya.
Jadi untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala itu perintah sholat. Jadi ini bulan-bulan sholat, ini sholat ya jangan ikut nanti ke sholat. Yang benar-benar sholat. Jadi ibadah itu kepada Allah adalah sesuatu perbuatan yang bahaya, sangat berbahaya. Kenapa bahaya? Karena ente berhadapan dengan zat yang maha tahu seluk-beluk hati ente. Kita sembahyang ibadah yang kita hadapin itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu seluk-beluk hati kita. Kalau kita berhadapan sama jenderal sama siapa, dia nggak tahu isi hati kita ngomong aja, kita ngoceh ngeles segala macam masih bisa, dia nggak tahu apa maksudnya. Tapi kalau Allah, kita sembahyang pura-pura Allah tahu, pura-pura alim, pura-pura benar, hatinya melengsong sono melengsong sini, Allah juga tahu. Jadi makanya benar-benar berhadapan gitu, jangan main-main gitu maksudnya. Jadi jangan asal-asalan itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui segalanya yang menciptakan kita ini, yang tahu seluk-beluk hati kita ini. Jangan sembarangan. Kan innallaha yanzuru ila qulubikum walakinnallaha yanzuru ila. Jadi Allah nggak lihat ente punya jasad, ente punya pakaian. Jadi waktu ente menghadap Allah Subhanahu wa taala sembahyang itu, yang pertama Allah lihat hatinya dilihat. Simpulan ini sembahyang ikhlas enggak karena Allah. Kalau enggak Allah berpaling. Tandanya mana? Bawaannya mau buru-buru. Gampangan begini dah. Ente bertamu ke rumah orang. Kan tuan rumahnya itu kalau menerima kita dengan ikhlas kan kelihatan. Benar enggak? Senang menerima dengan ikhlas, pasti si tuan rumah kelihatan mau menerima kita nih. Kira-kira kita betah nggak di situ? Hah? Nah sekarang kalau kira-kira yang tuan rumahnya udah mesem, menerima ente kurang enak, ente jadi nggak betah, segan pengen pergi kayak, buru-buru dah kayaknya gue gak terima tamu. Nah ente berhadapan sama Allah udah begitu. Kalau ente bawaannya mau buru-buru, pengennya cepet-cepet kelar, itu berarti tandanya Allah nggak pengen ketemu sama ente. Itu aja yang gampang. Jadi nggak usah nilai lagi pahalanya begitu ente mau al-takbir atau ikram bawaannya mau buru-buru, Allah kayaknya udah mau ketemu gua. Kan sholat mi'raj Rasulullah itu bertemu berhadapan kepada Allah Subhanahu. Jadi sama peristiwanya berhadapan. Ente mau menghadap mengabdi kepada Allah, kemudian yang mau diabdikan, yang kita mau berkhidmat kepadanya nggak mau. Ente betah nggak di situ? Betah. Ya berapa banyak karyawan yang kerja masih digaji sih, tapi lu gua ngasih kerjaan, nanti mau datang aja, ente betah nggak? Dicuekin sama bos, dibayar mah dibayar. Betah nggak? Lo kan ente seibadah kagak. Taruhlah kita nggak pernah ibadah sembahyang, Allah kasih gajinya nggak? Nggak kasih, ente tetap dikasih makan, tetap dikasih kehidupan, napas tetap dikasih. Mau ente sembahyang, mau ente kagak sembahyang, mau ente maksiat, mau ente taat, tetap aja Allah kasih gajinya. Tapi Allah cuekin, kira-kira enak nggak? Ya gitu aja deh. Yang paling gampang ukurnya nih, kalau gue nih datang kepada Allah Subhanahu wa taala diterima atau enggak, itu bawaannya ente mau buru-buru, berarti kagak betah maksudnya. Oh berarti ente kagak ngedemen ente mau. Kayak tandanya gitu, yang paling gampang. Di urusan ganjar sama apa enggak dikasih pahala, urusan Allah itu mah. Jadi buat nandain pribadi kita nih, kira-kira kalau kita ibadahnya begini, modalnya kira-kira Allah gimana? Udah begitu aja tadi analoginya. Ente bertamu, tuan rumahnya nggak senang sama ente buru-buru mau pulang, apa duduk di situ terus? Ya tandanya begitu dah. Lagi bab ini soalnya. Jadi Rasulullah SAW pada umurnya lewat 40 tahun, maka dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kan. Kenapa dikaruniakan? Karena ini perjalanan yang nggak pernah dikasih kepada nabi-nabi yang lain. Langsung bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril nggak bisa ngikut sampai di sini langit ketujuh, ke sana udah bukan
hancur malaikat Jibril kalau itu naik jasadnya semua. Hanya Rasul yang, karena Rasul tercipta daripada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat Jibril kan turunannya Nabi, nurnya Nabi turun lagi, jadi nggak bisa bercampur zatnya. Udah olahan kedua maksudnya, kayak kita mau udah olahan keberapa kan? Ya kan gitu ya, dari barang mentah murni masuk, kemudian olah lagi jadi ini gitu ya. Nah, singkong jadi tape dan tape jadi apa terus, kita mau ujungnya tahu apaan. Umpama gitu kalau kita ngomongin singkong, oh singkong, habis itu tape, es tape, goreng tape, apa lagi deh tuh, nggak keruan kan tuh, dibucek-bucek. Ujungnya kan singkong juga. Jadi segala perintah itu untuk kepada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia dan jin. Jadi jin juga sama dapat perintah sembahyang. Jadi bukan cuma kita doang, makhluk yang sholat juga jin. Kemudian sebagai lagi di masa umurnya 50 tahun, jadi setelah Mi'raj umur 50 tahun Rasulullah hijrah pindah daripada negeri Mekah ke negeri Al-Munawwarah, yaitu negeri mulai yang kedua. Di hijrah umur 50 tahun, hijrah ke negeri Madinah. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah. Bukan mau-maunya Nabi hijrah. Sahdan maka di masa umurnya 63 tahun maka wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul wafat umur 63. Nah, patokan umur kita patokan umur roh. Kalau Allah berikan kepada kita lebih daripada 63 bonus. Kalau saat itu mulakar mah lima sembahyang buka gak dihitung. Udah lewat gitu maksudnya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, uzurnya banyak. Jadi umur 63, ya udah sekarang tinggal dihitung aja kita punya umur berapa tahun lagi. Berapa tahun lagi kita akan menghadap kepada Allah kembali dalam keadaan bangkrut atau dalam keadaan untung. Analoginya gini aja dah. Nanti kerja, yang mau kerja sama orang kayak mau di pabrik atau segala macam. Sebulan digaji berapa? Hitungan duit dah. UMR ya. Kerjanya 8 jam sehari. Nanti kerja sama Allah 3 menit. 3 menit. Ini ngaji ini begini, satu huruf tadi dibalas berapa? 10 ya? 10 pahala ada contoh. 10 pahala berarti nilainya bukan dari 10 bidadari, bisa macam-macam 10 pahala. 10 pahala itu nggak sebanding sama nilai duit 10 juta. Sholat sunnah subuh dah yang susah banget nih hari ini. Atau sholat witir 1 rakaat. Itu ganjarannya berapa? Pahalanya bumi langit dan berapa triliun harganya? Ya ini tanya aja. Cuma 3 man. Ya taruhlah sholat 5 menit paling lama. Ente kerja berapa jam? Udah capek, keringat tangan. Gas solong sini. Dapatnya berapa? Karena pada saat pekerjaan yang dikerjain itulah harusnya kita sungguh-sungguh sebagaimana waktu yang kita cepet. Jadi kerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih ringan dan lebih mudah, tidak bikin capek fisik, nggak ada efek fisiknya, nggak ada. Yang berat itu cuma efek kejiwaan doang, kejiwaan berat, malas itu kan cuma begitu doang. Ente sholat 3 menit nih, terus habis itu ente benjol kan nggak mungkin, kesleo kayak jatuh kayak ketiban barang kan, kalau di pabrik ada aja.
Yang ngegoreng kalau masak cipratan minyak lah, kan sembahyang kagak. Ada cipratan minyak gitu kan kagak ada. Ada orang lagi sembahyang keselio, ada nggak sih? Kecenglak lagi sembahyang kan. Nggak tahu sembahyang. Jadi waktu ente ibadah itu, yang sebentaran itu, manfaatin waktunya karena ganjaran bayarannya gede. Ente bandingin aja begitu modelnya. Ini ente yang ngaji nih, tadi bahas satu huruf berapa? 20. Ente baca berapa huruf tadi? Berapa juta itu gajinya? Sebentaran doang. Makanya wajar disebutnya dulu suka sahatan, nggak pegang pulpen, nggak pegang tulis, seperti sedekah 1000 kuda. Duduk doang nggak nyatet, nggak pegang kitab nggak nyatet, 1000 sebentaran doang tuh sahatan, tek, pergi lagi. Satu mat, maksudnya satu mat tuh satu pemberhentian bacaan. Berapa nilainya 1000 kuda? Satu kuda harganya berapa? Sekarang nih berapa kuda harganya? Pasti lebih mahal dari kebo ya? Iya, kuda perang, kudanya 500 juta. Oh. Kuda Australia kan. Sekelas kuda Australia tau? 500 juta. Berapa harganya? 1000 kali 1000 berapa duit? Miliar itu. Ya udah. Itu gaji ente itu. Sebentar. Bukan amin, emang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran janji-janjinya dengan sumpahnya di dalam Al-Qur'an itu benar adanya, enggak mungkin Allah ingkar. Itu nanti di yaumul kiamah Allah bangunin tuh yang punya harga duit segitu tuh. Lo bangunan surga tuh lantainya dari berlian. Berlian berapa harganya di sini? Gitu aja bandinginnya. Ayam berlian berapa harganya? Ini lantai dari berlian nih. Atapnya dari batu yakut. Coba. Nanti lihat-lihat batu mulia harganya berapa duit tuh? Yang triliunan. Bacan aja kemarin berapa, sekarang udah turun. Ya itu bandinginnya begitu modelnya. Gaji kita segitu. Ikan ngitungnya begitu aja kalau kita mau gampang hitung. Jadi itu waktu ibadah itu nggak usah dikalahkan ibadah. Karena apa? Karena gaji ente di alam dunia itu nggak bisa ente buat beli dari yaumul kiamah, nanti nggak mempan. Kaplingnya udah ada, dibeli sama orang, udah rubuh, ente jatahnya di situ kan gitu. Udah nggak ada kapling nama lu di sini. Nah, lanjut dah. Sebagai lagi di masa umurnya 50 tahun Rasulullah hijrah tadi meninggal tuh. Umur tuh tadi umur 63. Nah, kita ini masa umur begini ya udah. Tinggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar. Sebagai lagi wajib diketahui akan nama ayah bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib juga kita tahu nama ayah bunda nih. Belum dibacain bawahnya. Wajib tuh. Ayahnya siapa, ibunya siapa? Ayahnya siapa? Ibunya? Tahu apa? Minimal tuh wajib. Dan demikian pula dengan kata setengah ulama. Jadi kalau tadi yang wajib, ini ada pendapat setengah ulama, kan kita ngikutin ulama warasatul anbiya. Setengah ulama mengatakan, kan kita ikutan ulama nih. Jadi kalau di dalam kitab disebut setengah ulama, berarti yang tadi wajib semua tuh. Yang tadi tuh wajib tuh, lahir di mana, hijrah kapan, mi'raj kapan, kemudian tahu nama ayah bunda. Nah, setengah ulama lagi berpendapat bahwa wajib juga mengetahui akan nama-nama anak bininya Rasul. Dapat panggilan jadi ikutan itu tuh. Jadi setengah ulama mengatakan wajib juga tahu, kepada setengah ulama lagi yang lain mengatakan tidak wajib. Nah, ini wajib. Jadi anak bininya dan inilah yang tersebut di bawah ini.
bilangan sekalian mereka itu dengan tambah lagi nama-nama 4 sahabatnya dan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan satu-satunya radhiyallahu anhum. Nah ini di bawah nih dibaca, bacanya dari tengah ya, kemarin rada salah dikit. Jadi bacanya dari tengah. Sayyidina Muhammad tuh yang gambar kotak-kotak itu, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi bacanya dari tengah ke atas, terus ke kiri. Jadi berlawanan arah jarum jam. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahandanya Abdullah. Kemudian anak dari Abdul Muthalib. Kemudian anak dari Hasyim, anak dari Abdi mah. Nah, sampai di situ. Nanti wajib hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi. Nah, dihafalin. Kemudian ibunya Sayyidatuna binti Wahab. Terus ke kiri, yang sebelah sini tuh, bawah ini ke kiri. Di bawah ini sekalian istri-istri Rasulullah SAW di waktu ia meninggal dunia. Jadi setelah Rasul meninggal, ini istrinya yang masih hidup. Kalau Sayyidatuna Khadijah kan lebih dulu awalan. Yang pertama yaitu Aisyah, kemudian Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Nah dari semua istri yang paling utama yang pertama itu Sayyidatuna Khadijah, kemudian Sayyidatuna Aisyah, dan Zainab binti Jahsin. Quraisy paling daya nih, yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW di langit, Allah yang nikahin langsung. Ini Zainab binti Jahsh. Makanya punya kebanggaan, aku yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nikah sama anak angkatnya Rasulullah itu siapa? Yang budak itu. Zaid. Zainab binti Jahsh ini disuruh nikah sama Zaid, budak. Zainab binti Jahsh miliuner, bangsawan, nikah sama bu hitam lagi. Karena nggak boleh nolak perintah Rasul. Kalau penolak berarti jatuhnya kafir, jadi ikut. Setelah berjalan menikah, Allah perintahkan disuruh ceraikan Zainab, Zaid suruh menceraikan, kemudian Rasul disuruh langsung jatuh menjadi istrinya. Allah yang perintahkan. Zainab binti Jahsh. Kemudian yang di bawahnya lagi, kedua di bawah ini maksusu Rasulullah SAW, Halimatus Sa'diyah dan Tuwaibatul Aslamiyah. Tuwaibatul Aslamiyah ini yang pertama, Halimatus Sa'diyah yang kedua. Jadi maksusu di ibu susunya Rasulullah, yang menyusui Rasulullah SAW. Kalau orang-orang dulu kan suka disusui nama itu tuh, orang-orang tetangga segala macam. Kalau sekarang mau enggak ya, enggak ada kan. Makanya ada hukum di hukum fikihnya, satu sepersusuan nggak boleh nih. Ya walaupun dari bapak dulu, pasti dari bapak dulu. Kemudian yang bawah ini di tengah, ini sekalian anak-anak Rasulullah SAW, laki-laki, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Qasim. Makanya Rasulullah dipanggil, disebut juga ya Abul Qasim, karena punya anak kok. Kalau sebutan Rasulullah ya Abul Qasim, itu Rasulullah karena bapaknya Qasim. Kalau orang Arab kan begitu. Kemudian yang kedua Abdullah. Abdullah ini punya 2 julukan, At-Thayyib dan At-Thahir. Yang bawahnya julukannya nih, Abdullah julukannya At-Thayyib, At-Thahir, 2 At-Thayyib dan kemudian Ibrahim. Kemudian Sayyidatuna Fatimah, anaknya Zainab yang perempuan 4. Fatimah, Zainab, kemudian
Rogayah dan Umi Kulthum. Sayyidatuna Fatimah ini kemudian nikah dengan Sayyidina, punya anak Sayyidina Hasan dan Husain yang menikah dengan Sayyidina. Ini yang menikahin Allah juga nih. Jadi Allah telah menikahkan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah di riwayatnya panjang di Sayyidatuna Fatimah waktu nikah. Yang mau melamar anak Nabi banyak, waris siapa nih? Karena saking can anaknya Nabi. Tapi Nabi belum dapat khabar sama siapa yang diterima. Tapi Allah telah menikahkan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah di maharnya. Sayyidina Ali waktu ngelamar 400 dirham. Maharnya 400 dirham. Tapi Rasulullah bertanya kepada Sayyidatuna, maukah engkau dinikahkan oleh Sayyidina Ali dengan mahar 400 dirham? Kata Sayyidatuna Fatimah, terlalu murah untuk aku mahar segitu karena aku adalah putrinya. Tapi bahasanya bukan begitu, lebih halus lah. Itu di dunia tuh kejadian karena udah nikahin di langit. Allah perintahkan malaikat Jibril turun, kasih tahu kepada Rasulullah, maharnya orang yang tanggung surga beserta isinya dan kenikmatannya maharnya daripada Sayyidina. Tetap Sayyidatuna Fatimah nolak. Akhirnya diberikan kertas kepada malaikat Jibril sebelum ditulis. Ini masih terlalu murah kata Sayyidatuna Fatimah. Ini ada riwayatnya di kitab Badrul Bahim, pernikahan Sayyidina Ali karangan Walid sama Sayyidina Fatimah. Syair tuh. Jadi waktu Sayyidina Fatimah meninggal itu, Sayyidina Ali diberikan pesan, tolong kalau saya dikafatkan kertas ini ditaruh di pada kepala. Itu riwayatnya kertas. Sayyidina Ali bertanya apa isi kertas tulisan itu. Dan diceritakanlah tadi itu kertas datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada malaikat Jibril, disuruh tulis maharnya. Tahukah maharnya apa? Saya mau menikah dengan Sayyidina Ali, maharnya cuma satu. Seluruh umatnya Rasulullah, ayahku harus masuk surga. Mahar. Kalau enggak itu enggak mau nikah sama Sayyidina Fatimah. Di kita yang dibelain. Ini mahar pernikahannya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah, maharnya itu. Kenapa? Karena Rasulullah yang beliau tangisi setiap hari itu cuma doain umatnya agar masuk surga. Kalau apa yang membuat ayahku senang karena Sayyidina Fatimah, maka aku minta itu maharnya. Ya, Rasul ayahandaku senang adalah umatnya masuk surga. Maka aku minta jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai maharku daripada nikah dengan Sayyidina Ali, yaitu jaminan umatnya Rasul masuk surga. Ditulis baru jadi. Surga nggak mau, 400 dirham nggak mau. Kalau kita mah mau masuk surga, anak Nabi kan? Ya dia anak Nabi loh. Ini yang diberikan kita nih model-model begini nih. Ada kecuali nggak mau. Oh ya nggak mau, ilaman abah gitu. Ya nggak mau susah ya. Nah, jadi kita biar tahu tuh jasanya Sayyidatuna Fatimah kepada kita masih belain itu. Kenapa kita mesti hormat kepada zuriyah, kepada Rasulullah SAW semua? Karena mereka memang membela kita. Jaminannya itu. Yang gimana sih dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada stempelnya tuh. Itu Sayyidatuna Fatimah. Kemudian punya anak. Ini adalah kedua cucunya Rasulullah SAW. Jadi buah hatinya daripada bunga hati daripada Rasul, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain.
bapaknya itu Sayyidina. Nah di bawah ini 3 saudara daripada ayah Rasulullah SAW, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dan 4 sahabat radhiyallahu anhum. Jadi yang pertama daripada saudara ayahnya Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas, kemudian Sofia, Sayyidina Hamzah singa gurun. Abu Lahab nggak masuk ini. Jadi yang mendukung pada masuk Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat yang paling mulia, makamnya di samping pada Rasul. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Nah, ini wajib tahu kita apa. Jadi yang paling utama sahabat itu Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Ali cerdas, karena beliau tinggal di tempat Rasulullah pernah tinggal di tempat pamannya ayah daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menyusunya, kenapa beliau cerdas? Air liur daripada Rasul, jadi nyusunya liur Rasul. Wajar kalau Rasulullah bilang ana madinatul ilmu ali babuha itu ya. Jadi boleh kita ngambil keberkahan daripada wali-wali orang-orang soleh, minta liur, tasbih menyapa segala macam. Wali tapi jangan yang bukan wali kan gitu. Kalau rampok nanti ketularan rampok benar. Jadi ini mesti hafal nih. Kalau nggak hafal besok kitabnya dibuka, dibaca, dimengerti. Ya nggak perlu berurutan, yang penting disebutin ini siapa nih anaknya Rasulullah yang laki. Kan kita nggak ada yang hafal. Abdullah, Ibrahim. Nah kenapa mereka meninggal di masa kecil? Yang pertama untuk meninggikan martabat Rasulullah SAW dan nggak ada lagi nabi. Kalau anaknya sampai dewasa ya dia jadi nabi. Karena anak nabi pasti jadi. Tapi ini kan udah khataman nabi. Nabi terakhir. Kalau nggak dijadikan nabi jadi penghinaan daripada Rasulullah. Masa anak nabi nggak jadi nabi? Kenapa anak laki-lakinya nggak meninggal? Nggak besar kan? Ya itu. Ya maka diambillah Sayyidatina Fatimah punya keistimewaan tadi. Jadi yang menggantikan itu Sayyidatina Fatimah, makanya keturunannya itu diakuin karena Rasul dapat wahyu daripada Allah. Kecuali Sayyidatina Fatimah yang bisa mengambil nasabnya kepada ayahnya. Semua perempuan ngambil nasab kepada bapak kecuali anakku Sayyidatina Fatimah. Anak abuha, anak wayuha gitu. Kata Rasul gitu. Bedanya di situ, makanya keturunan Rasul masih tetap ada. Ya, jadi tentang Rasulullah ini hal-halnya kita mesti hafal, wajib tahu. Nanti tinggal dibuka lagi diapain. Kalau udah pernah baca kan enak, besok lupa. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih. Karena hukumnya wajib. Baru tahu gue nih hukumnya wajib begini. Gue kemana aja ngaji kan gitu. Gimana? Gitu. Ada ya? Allahu a'lam. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah sallallahu عليك يا ربي عشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرجي اللهم صل وسلم وبارك على وعلى اله وعلى صحبه وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Angin kenceng banget. Jadi tuh
Mana Bang Ali? Banyak kan ayam. Musim banget kali di daerah itu. Ayam mah banyak ayam titiknya. Di rumah. 30 sih. Ini. Baik. Tadi coba tanya istri aku. Kalau yang SMS itu ada belum enggak? Itu lah. Biasanya lagi nanyanya barusan lagi pas lagi makhluk yang pengen nanya itu. Yang ceramahnya di itu Binti aja pakai jaki. Oh bisa. Jaki gitu. Di mana? Di Sambasri ya Hasan. Gondrong ya bukan? Jenggot berjenggot. Iya, itu masih saudaranya Abu Faruk. Itu saya bakar waktu tahu aku waktu pertama kali kan tuh kalau nggak salah dari Yaman ya. Ilmunya itu tuh. Jaki kan? Jaki. Iya. Ini ya kebon jeruk ya? Oh iya kalau saja kan. Iya. Dia masih ini Usman. dari Mukti. Iya mungkin. Cuma dari Bukan dari. Jadi kalau mau Faruk hubungannya apa ya? Sama apa? Pokoknya dari Mukti aja. Tapi bukan dari jalur Hasan tadi siapa? Waktu lulus pertama kali dan mulai naik emang Habib Zaki disuruh beberapa kali kan ngisi di Ustaz Bakar. cerita kewalian. Iya itu dia yang punya Masya Allah itu Habib Zaki. Udah jarang lagi kelihatan di Ustaz Bakar. Ya mah Habib Muhammad Al-Haddad Apanya? nyatu ini di majlis di daerah sini. Iya, pencongannya. Ya besar-besar itu begitu lihat saya belum nyampirin nggak berani. Pas pada ngumpul di belakang saya nggak di majlis pas lagi. Raul Gurus Benteng. Pas asisten Emang ada ini di sini ada muridnya. nggak ngambil Keberkahan. asistennya dulu di datang lihat nanti masih di luar pas lihat saya pantesan orang ini pantesan orang ini ngumpul di belakang. Hakim dulu dah. Uang nanti kedinginan. Martin mau tak juga nggak tahu terlibat. Pas makhluk yang kakak iparnya tanya apa sih kan saya makhluk yang ngerasain kayak gitu tahu kan gitu. Jadi perasaannya mah ada yang lewat kan ya ini saya gini ditarik mas pas ditarik mas nangis ya kita sedang Ini siapa nih aku lupa. Awal-awal kan majlisnya kalau nggak salah di kebun jeruk ya. Habib Zaki. tinggi dia orang Iya tinggi. Emang Habib Faruk bilang apa sih? Jenggotnya panjang apa rambutnya panjang dulu? jenggotnya Jenggotnya panjang. Uang. rapuh tis sama saya sehari tadi ini gini ini meriah dari mana kalau ini kemarin saya suruh ngambil itu minyak cimande Siapa? minyak cimande diambil